Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau mengingatkan nih untuk adik-adik menyiapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan jangan lupa amplop untuk masukin uang persembahan adik-adik. Lalu nanti adik-adik bisa titip uang persembahan itu ke mama papa untuk disetorkan ke gereja. Nah sebelum itu kakak juga mau mengingatkan nih tentang protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Adik-adik kita simak video berikut ini ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh. Nah adik-adik tadi kita sudah menyimak tentang protokol kesehatan ya. Nah sekarang kita mau masuk ke lagu pembuka. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Allahku Besar. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita, berkati kami Tuhan, biar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang silakan duduk. Nah, kita mau baca Alkitab ya. Adik-adik persiapkan Alkitabnya untuk membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudahnya orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah adik-adik, setelah kita sudah membaca Alkitab kita simak video berikut ini ya. 2 hari kemudian ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea.
Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ibu, jangan menyuruhku melakukannya. Karena belum waktunya. Lakukan yang dikatakannya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu, yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu, tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Nah, adik-adik, dari video tadi apa yang dapat kita pelajari? Pertama, tentang perkawinan di Kana. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Itulah mukjizat Tuhan yang pertama. Dari situlah murid-murid Tuhan Yesus mulai mempercayainya. Dari video tadi kita dapat pelajari 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa dan mampu melakukan hal yang tidak mungkin bagi kita. Yang kedua, kekuasaan Yesus selalu senantiasa hadir untuk menolong umatnya. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan dapat kita rasakan selalu karena kita selalu mengandalkan Tuhan dan selalu taat pada perintahnya. Contohnya saat adik-adik sedang ulangan, adik-adik pasti belajar dong. Nah, tapi adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan agar adik-adik dapat mengingat semua pelajaran yang adik-adik pelajari. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Terlebih sekarang pada saat ini nih, pada zamannya COVID-19, adik-adik juga harus tetap selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita, tapi pasti mungkin bagi Tuhan Yesus. Adik-adik selalu mengandalkan Tuhan ya di dalam setiap kegiatannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Air Menjadi Anggur.
menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau doa syafaat, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, hari yang kami sembah dari pagi, siang hingga malam hari, Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tahu permasalahan di dalam bangsa ini ya Tuhan. Kami sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan untuk campur tangan supaya kami dapat keluar dan bebas ya Tuhan dari permasalahan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja ya Tuhan, khususnya gereja GPIB, terlebih Pelkat PA ya Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kami ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami biar kami selalu sehat ya Tuhan, supaya program-program yang sudah dikerjakan dapat berjalan dengan sebaiknya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang sakit ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan orang-orang di sana sakit apa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan dapat menyembuhkan, Tuhan dapat melawat, Tuhan dapat menyembuhkan lewat obat-obatan yang mereka makan atau minum ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seminggu ke depan ya Tuhan, untuk teman-teman kami atau adik-adik klien kami yang akan berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menambahkan satu umurnya lagi, biarlah mereka dapat menjadi anak yang baik, anak yang pintar Tuhan, dan mereka selalu mengandalkan-Mu di setiap waktunya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk firman yang tadi, ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lah yang dapat melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan, yang tadi kami sudah berikan, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan ya Tuhan. Karena Tuhan, kami mau mengakhiri doa ini seperti Tuhan telah mengajarkan doa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah sekali kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita jalannya.
itu dekat depan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan cerita-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu bisa menjadi pedoman di hidup kami. Tuhan jaga kami Tuhan untuk seminggu ke depan, biar kami selalu sehat, supaya kami menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin adik-adik. Ingat ya, adik-adik selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.